Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Fitri Rahmi dengan nomor NIM 23060052. Mata kuliah Statistika Lanjutan dengan nomor sesi 2024-10-6030. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 13 tentang pengujian hipotesis sampel besar. Sebelumnya kita akan mereview terlebih dahulu tentang akar-akar pembahasan di bab 13 ini. Yang pertama ada metode dan distribusi sampling. Yang kedua ada teori pendugaan statistik. Yang ketiga ada pengujian hipotesis sampel besar. Di sini kita akan membahas tentang pengertian teori dan penggunaan pendugaan, prosedur pengujian hipotesis, uji signifikansi, menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar, jenis kesalahan 1 dan 2. Hipotesis itu pada dasarnya merupakan suatu jawaban sementara atau preposisi yang dianggap benar dan dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan. Hipotesis ini sebenarnya disusun berdasarkan data, tetapi karena data tersebut dihasilkan dari sampel yang mempunyai probabilitas, sehingga hasil bisa saja benar atau salah. Oleh karena itu, sebuah hipotesis sebelum menjadi keputusan haruslah diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data observasi. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, banyak sekali hipotesis yang harus diuji sehingga melahirkan keputusan yang baik. Dan di sini kita akan membahas tentang beberapa contoh kasus pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang berdasarkan pada bukti sampel, ya yang tadi ya. Contohnya itu ada di tren penggunaan kendaraan roda 4. Yang kedua ada di investasi reksadana saham yang memberikan imbal hasil atau return tahunan tertinggi. Yang ketiga adalah produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah dibanding negara lain di Asia. Yang keempat ada penurunan kemiskinan di Indonesia. Yang kelima ada kelompok menengah mendukung perkembangan industri. Pengujian hipotesis ialah prosedur yang berdasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Hipotesis juga merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi. Cara ini biasanya lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah kita mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi.
Apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi? Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis didefinisikan sebagai yang tadi telah saya baca. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Maaf, laptop saya agak sedikit lemah. Itu kita sudah masuk ke prosedur pengujian hipotesis. Di prosedur pengujian hipotesis ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu langkah pertama itu merumuskan hipotesis atau hipotesis H0 dan yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif itu H1. Langkah kedua itu menentukan taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Langkah ketiga itu kita perlu menentukan uji statistik atau alat uji statistik, uji Z, T, F, X kuadrat, dan lain-lain. Di langkah keempat itu kita menentukan daerah keputusan, daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Yang kelima itu adalah mengambil keputusan. Yang pastinya keputusan itu ada dua, yaitu menerima H0 atau menolak H0 dan menerima H1. Pengujian hipotesis itu sendiri dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Ujian statistik baik diterima atau menolak tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa sesuatu benar secara absolut. Tapi pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Untuk menentukan keputusan tersebut, kita melakukan 5 langkah yang telah saya jelaskan tadi, dan saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu menjelaskan lebih rinci. Langkah satu itu merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis ini sendiri dikembangkan oleh Fisher yang dikenal sebagai Bapak Statistika. Bisa membedakan hipotesis menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Definisi hipotesis nol adalah satu pernyataan mengenal nilai parameter populasi. Hipotesis nol dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak setelah pengujian. Dalam hipotesis nol, selalu ada implikasi tidak ada beda. Dan dalam perumusan bahasanya dinyatakan dengan tidak berbeda antara titik-titik dengan titik-titik, atau dinyatakan dalam bentuk titik-titik tidak mempengaruhi titik-titik, atau juga titik-titik sama dengan titik-titik sebagai contoh. Kalau kita tidak memakai contoh, itu yang kedua ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif sendiri itu merupakan suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah salah. Yang kedua itu ada taraf nyata. Probabilitasnya itu menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Taraf nyata itu ialah nilai kritis yang digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Taraf nyata dilambangkan dengan alfa, di mana alfa sama dengan 1 kurang C,
Ingat bahwa C adalah tingkat keyakinan. Apabila C sama dengan 0,95, maka alfa sama dengan 1,095 sama dengan 0,5. Semakin besar nilai C, maka akan semakin kecil nilai alfa. Besar kecilnya nilai alfa tergantung pada berapa besarnya tingkat kesalahan yang menyebabkan risiko dapat diterima. Yang ketiga itu ada menguji uji statistik. Uji statistik itu merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut. Z sama dengan X tabel dikurangi mu per SX. Di mana Z itu merupakan nilai Z, X tabel merupakan rata-rata hitung sampel, mu merupakan rata-rata hitung populasi, dan SX merupakan standar error sampel, di mana SX merupakan alfa per akar N. Apabila standar deviasi populasi diketahui SX sama dengan S per akar N, apabila standar deviasi tidak diketahui. Kita lanjut ke uji signifikansi satu arah dan dua arah. Sini kita akan menentukan daerah keputusan. Bisa kita perhatikan pada gambar yang di atas, daerah penolakan Hanol ada di sebelah kanan untuk tanda lebih kecil sama dengan. Sedangkan pada gambar yang di bawah, daerah penolakan Hanol ada di sebelah kiri untuk tanda lebih besar sama dengan. Nilai Z alfa sama dengan 0,05 adalah 1,65. Pada gambar di atas, apabila uji statistik mempunyai nilai di bawah 1,65, maka Hanol diterima, atau tidak cukup bukti untuk menolak Hanol. Pada gambar di bawah, apabila uji statistik mempunyai nilai lebih besar dari min 1,65, maka Hanol juga diterima, atau tidak cukup bukti untuk menolak Hanol. Pengujian dua arah atau two-tailed test ini biasa digunakan untuk tanda sama dengan pada hipotesis 0 dan tanda tidak sama dengan pada hipotesis alternatif. Tanda ini tidak menunjukkan satu arah, sehingga pengujian dilakukan untuk dua arah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Pengujian satu arah itu adalah merupakan daerah penolakan Hanol yang hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebagai taraf nyata yaitu alfa, dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan Z alfa. Sedangkan pengujian dua arah itu merupakan daerah penolakan Hanol ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing dari daerah mempunyai luas 1/2 dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah alfa, dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z setengah alfa. Contoh yang bisa kita gunakan untuk uji signifikansi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada soal yang menunjukkan bahwa ujilah beda rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%. Maka perumusan hipotesisnya menjadi Hanol merupakan mu kecil sama dengan 10,5, H1 merupakan mu lebih besar dari 10,5. Untuk tanda kecil sama pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar yang di atas tadi. Di soal yang kedua, ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0.
rumusnya yaitu H0 sama dengan mu PA dikurang mu PL besar sama dengan 0. H1 merupakan mu PA dikurang mu PL kecil dari 0. Untuk tanda besar sama pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar yang di bawah tadi. Bisa kita lihat pada gambar A dan gambar B. Contoh pengujian dua arah, bisa kita baca soalnya, yaitu ujilah nilai rata-rata dengan rata-rata sama dengan 10,5%, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan mu sama dengan 10,5%. H1 merupakan mu tidak sama dengan 10,5%. Yang kedua, soal keduanya merupakan ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 merupakan B sama dengan 0, H1 merupakan B tidak sama dengan 0. Bisa kita lihat dari gambarnya, oleh karena taraf nyata 0,05 dan ada dua daerah penolakan, maka luas masing-masing adalah 0,025, sehingga luas total menjadi 1 sama dengan 0,95 ditambah 0,25 ditambah 0,25. Kurva normal juga bersifat simetris. Apabila dibagi menjadi dua bagian, maka luas masing-masing akan sama 0,5. Apabila luas daerah penolakan pada ujung kanan dan kiri adalah 0,025, maka luas daerah penerimaan H0 sama dengan 0,4750 yang diperoleh dari 0,5 dikurang 0,025. Dengan menggunakan tabel luas di bawah kurva normal, maka nilai Z pada probabilitasnya sama dengan 0,4750 dan ditemukan nilai kritisnya sebanyak 1,96. Apabila nilai Z dari uji statistik menghasilkan nilai antara min 1,96 dan 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Sedangkan apabila nilai Z dari uji statistik lebih kecil dari min 1,96 atau lebih besar dari 1,96, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Ada tiga hal yang terkait dengan pengujian hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, yaitu proses pengujian hipotesis, di mana pengujiannya tetap mengikuti 5 langkah yang pertama tadi, mulai dari perumusan hipotesis, penentuan taraf nyata, uji statistik, penentuan daerah keputusan, sampai pengambilan keputusan. Yang kedua yang diuji dalam hal ini adalah rata-rata populasi yang berukuran 30 atau lebih. Yang diuji dalam hal ini adalah rata-rata populasi dan proporsi dari populasi serta sampel besar. Sampel besar adalah sampel yang berukuran 30 atau lebih. Dengan penggunaan sampel besar diharapkan akan mendekati distribusi normal sehingga dapat digunakan nilai dari uji Z. Contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar merupakan sebagai berikut. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-ratanya mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Consultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya sebanyak 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf
nyata 5%. Di langkah pertama, kita harus merumuskan hipotesis, di mana hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5%. Ini merupakan hipotesis nol, dan hipotesis alternatifnya adalah hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai H0 merupakan mu sama dengan 10,5%, H1 merupakan mu sama dengan 10,5%. Tidak sama. H1 merupakan mu tidak sama dengan 10,5%. Apabila kita melihat tanda sama dan tidak sama pada perumusan hipotesis tersebut, maka tanda itu menunjukkan adanya pengujian dua arah. Di langkah kedua, kita akan menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan, dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedangkan probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai Z dapat kita peroleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu Z alfa per 2 sama dengan alfa per 2 dikurang A,0,5 bagi 2 sama dengan 0,025. Dan nilai kritis Z dari tabel normal merupakan 1,96. Langkah ketiga yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi yaitu 10,5%. Rata-rata sampel merupakan 16,32% dan standar deviasinya sebanyak 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah Sx dengan S per akar N, sehingga nilai Z adalah Z sama dengan X dikurang mu per Sx, sama dengan X dikurang mu per S dibagi akar N. Karena nilai X merupakan rata-rata sampel, yaitu 16,32, dikurang dengan mu rata-rata populasi 10,5, S merupakan standar deviasi 10,46% dibagi dengan N sebanyak 30%. 30 perusahaan. 30 sampel. Akar 30. Hasilnya kita mendapatkan 5,82 per 1,9. Dan hasil akhirnya merupakan 3,06. Kita masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Nilai uji Z ternyata terletak pada daerah penolakan H0. Nilai uji Z dengan 3,04 terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Data menunjukkan hasil rata-rata investasi reksadana saham lebih tinggi dari 10,5%. Yang langkah kelima yaitu mengambil keputusan. Nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai sudah saya bacakan tadi. Kita masuk ke menguji hipotesis proporsi sampel besar.
Pengujian hipotesis proporsi sampel besar mempunyai proses yang sama dengan pengujian hipotesis rata-rata. Namun, terdapat perbedaan dalam rumus uji Z untuk proporsi. Rumus uji Z untuk proporsi adalah sebagai berikut. Z sama dengan Pi kurang P per akar P dalam kurung 1 kurang P per N, di mana Z merupakan nilai uji Z, P kecil merupakan proporsi sampel, P besar merupakan proporsi populasi, dan N merupakan jumlah sampel. Kita masuk ke menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Maaf, laptop saya agak sedikit lewat. Maaf, laptop saya masih lewat. Tidak mau dipencet, tidak mau terganti. Sudah bisa. Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar dimaksudkan untuk menetapkan apakah dua rata-rata, hitung atau proporsi dua populasi sama atau tidak. Apakah hasil investasi antara perbankan dan reksadana sama? Apakah harga penawaran dua perusahaan sama? Apakah kinerja keuangan dua perusahaan sama atau tidak?
Untuk membedakan dua populasi, maka masing-masing populasi terdistribusi secara normal, atau apabila sampel sebagai cermin dari populasi dengan jumlah sampel lebih dari 30 biasanya juga mendekati distribusi normal. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi yang memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Alfa X1 dikurang X2 sama dengan akar alfa 2 per 1 dibagi N1 ditambah alfa 2 dibagi N2, di mana alfa X1 dikurang X2 merupakan standar deviasi selisih dua populasi, alfa 1 merupakan standar deviasi populasi 1, alfa 2 merupakan standar deviasi populasi 2, N1 merupakan jumlah sampel pada populasi 1, N2 merupakan jumlah sampel pada populasi 2. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan X tabel 1 dikurang X tabel 2 dikali dengan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Di mana merupakan Z merupakan nilai uji statistik, X tabel 1 dikurang X tabel 2 merupakan selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2. Y1 dan Y2 merupakan selisih dua rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2. SX1 dan X2 merupakan standar deviasi selisih dua populasi. Pada rumus di atas, nilai rata-rata dan standar deviasi populasi harus diketahui. Namun demikian bisa saja nilai ini tidak diketahui apabila tidak dilakukan sensus. Untuk menduga standar deviasi populasi digunakan standar deviasi sampel sebagai nilai dugaan terbaiknya. Standar deviasi selisih dua sampel dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Sx1 dikurang X2 sama dengan akar S21 per N1 ditambah S22 per N2, di mana Sx1 dikurang X2 merupakan standar deviasi dua sampel, S1 merupakan standar deviasi sampel 1, S2 merupakan standar deviasi sampel 2, N2 merupakan jumlah sampel 1, jumlah sampel 1, N2 merupakan jumlah sampel 2. Untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. SP1 dikurang FP2 per P1 yang kurang 1 kurang P1 per N1 ditambah P2 dan kurang S1 dikurang P2 per N2, di mana SP1 kurang P2 merupakan standar deviasi selisih dua proporsi populasi, P1 merupakan proporsi populasi 1, P2 merupakan proporsi populasi 2, N1 merupakan jumlah sampel pada populasi 1, N2 merupakan jumlah sampel pada populasi 2. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan P1 dikurang P2 dikali P1 dikurang P2 per SP1 dikurang P2. Standar deviasi selisih dua sampel adalah sebagai berikut. SP1 dikurang P2 sama dengan akar P dikali 1 dikurang P per N1 dikurang 1 ditambah P dikali 1 kurang P per N2 dikurang 1, di mana P merupakan X1 ditambah X2 per N2 tambah N2 dibagi dengan X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan 2. Contoh uji satu arah selisih proporsi.
Tidak bisa dipungkiri kehadiran media sosial seperti Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Pinterest, Instagram, dan lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Meski perubahan tersebut juga berbeda-beda, bergantung pada geografi, budaya, dan kondisi ekonomi masing-masing. Di samping berbagai perannya tersebut yang semakin digemari masyarakat, media sosial juga menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para sosiolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sisi positif. Sebagai dampak negatifnya, salah satu dampak buruknya adalah meningkatnya kejahatan dunia maya, cybercrime, di media sosial. Untuk mengetahui seberapa besar kejahatan dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa pengguna sosial media. Dari 350 responden remaja, sebanyak 150 orang menyatakan bahwa menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden dewasa, sebanyak 205 orang menyatakan bahwa pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah profesi remaja dan dewasa sama dalam mengalami kejahatan dunia maya. Langkah satunya itu merumuskan hipotesis. Kita akan menguji pernyataan bahwa profesi remaja P1 sama dengan profesi remaja dewasa P2 yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai H0 sama P1 dikurang P2 sama dengan 0. H1 P1 kurang P2 tidak sama dengan 5. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0 yaitu Z A per 2 sama dengan 0,5 dikurang 0,5 per 2 sama dengan 0,4750 dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Kita menggunakan tombol Z untuk selisih dua proporsi sampel. Diketahui bahwa X1 sama dengan 150, N1 sama dengan 350, P1 sama dengan 150 per 350 sama dengan 0,43. X2 sama dengan 205, N2 400, P2 205 per 400 sama dengan 0,51. P1 dikurang P2 sama dengan 0,43 dikurang 0,51 sama dengan min 0,07. P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 tambah N2 sama dengan 150 ditambah 205 per 350 ditambah 400 sama dengan 0,473. SP1 dikurang P2 sama dengan akar P dikali 1 kurang P ditambah P per N1 ditambah 1 ditambah P dikali 1 kurang P per N2 kurang 1 sama dengan akar 0,473 dikali dengan 1 dikurang 0,473 per 350 kurang 1 ditambah 0,473 dikali 1 dikurang 473 per 400 kurang 1. SP1 dikurang 2 sama dengan 0 akar 0,000714 ditambah 0,000625 dengan 0,0366. Nilai uji statistiknya adalah Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P1 kurang P2 per SP1 kurang P2 sama dengan 0,43 dikurang 0,51 dikurang 0 per 0,0366 sama dengan min 2294. Menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Langkah 5 itu mengambil keputusan menentukan ikutan dan input Z dengan min 1,96 dengan nilai uji statistik min 2,29 berada di daerah penolakan H0. Ini berarti H0 ditolak dan diterima, H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0 atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Kita lanjut yang terakhir yaitu jenis kesalahan 1 dan 2.
Pengertian kesalahan jenis 1 dan 2 yaitu kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Kesalahan jenis 2 apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Situasi keputusan. Di sini ada tabel situasi keputusan H0 benar, H0 salah. Terima H0, keputusan tepat 1 dikurang A, kesalahan jenis 2. Tolak H0, kesalahan jenis 1, dalam kurung A, keputusan tepat. Sekian presentasi saya pada bab kali ini. Kalau ada salah saya dalam pengucapan dan penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu statistika lanjutan sesi 30 yaitu Bapak Alfon. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.